Iran mengirim surat ke PBB seusai Amerika Serikat mengancam hingga mengerahkan armada besarnya ke Teheran. Dalam surat tersebut, Iran meminta agar PBB bertindak tegas atas ancaman Amerika Serikat. Permintaan itu disampaikan melalui surat Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani yang menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan Iran. Iran menyebut pernyataan itu sebagai pelanggaran langsung terhadap piagam PBB. Adapun salah satu di dalamnya membahas soal larangan ancaman penggunaan kekuatan. Surat tersebut menjadi yang ke-6 dikirim Iran ke PBB sejak meningkatnya ketegangan dengan Washington. Dalam surat tersebut, Iran menyatakan ancaman Amerika Serikat bukan insiden terisolasi. Sebaliknya, ancaman itu menjadi bagian pola tekanan, intimidasi, dan tindakan destabilisasi. Iran menegaskan kembali haknya untuk membela diri sesuai hukum internasional. Pemerintah Iran akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan rakyatnya. Iran juga meminta PBB untuk menolak segala bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat. Kapal Intel Riset Ilmiah Cina terdeteksi beroperasi di dekat wilayah Iran. Hal ini terjadi di tengah ancaman Amerika Serikat hingga Presiden Donald Trump mengerahkan kapal induk nuklir ke Teheran. Cina juga sempat bertelepon dengan Rusia membahas situasi dan kondisi Iran di tengah ancaman Amerika Serikat. Kapal Tiongkok terlacak beroperasi di perairan dekat Timur Tengah selama sebulan. Adapun kapal ini mampu memetakan dasar laut untuk mendukung operasi Angkatan Laut. Laporan ini terjadi saat kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah Timur Tengah. Sayangnya Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak mengomentari terdeteksinya kapal Cina tersebut. Sementara kapal riset Cina bernama Dayang Yihao telah menyisir Laut Arab sejak Desember 2025. Hal ini berdasarkan laporan maritim terbaru yang dikutip dari Newsweek pada Jumat 30 Januari. Kapal ini memiliki nama lain yakni Ocean Number 1. Dayang Yihao diklaim bukan seperti kapal sipil biasanya. Pasalnya Dayang Yihao merupakan kapal riset samudera komprehensif modern pertama Cina. Kapal ini mampu mengeksplorasi laut dalam, bahkan kapal ini dirancang melakukan penelitian geofisika, kimia kelautan, biologi, dan akustik. Dilaporkan kapal ini mempunyai kemampuan mengerikan bagi pertahanan musuh. Israel ketakutan dibombardir Iran sebagai balas dendam jika Teheran diserang Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat terkait topik rahasia. Terlebih pasukan Iran melancarkan latihan militer tembak di Selat Hormuz. Netanyahu mengadakan rapat dengan para penasehat dan pejabat pertahanan senior Israel. Rapat itu diadakan di Yerusalem yang membahas kemungkinan Teheran menyerang Tel Aviv sebagai balas dendam. Menurut Channel 12, diskusi tersebut berfokus pada Iran dan kemungkinan serangan Amerika Serikat. Saluran tersebut melaporkan bahwa Israel meyakini serangan terbatas Amerika Serikat akan berdampak. Adapun dampak signifikan Iran terhadap Israel. Jika Teheran melancarkan serangan ke Tel Aviv, pasukan Zionis mengklaim akan menanggapinya dengan keras. Sementara para pejabat Israel mengklaim saling berbagi informasi intelijen dengan Amerika Serikat. Informasi itu terkait target potensial di Iran. Hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas hingga potensi perang semakin nyata. Komisi 1 DPR meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan WNI. Peringatan itu disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh pada Kamis 29 Januari. Ia turut menyoroti ketegangan Amerika Serikat dan Iran yang semakin memanas. Pihaknya meminta Kemlu memantau secara ketat perkembangan Amerika Serikat dan Iran. Oleh Soleh khawatir ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk keselamatan WNI yang berada di kawasan tersebut. Anggota DPR itu menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi WNI yang berada di Iran, sehingga ia meminta KBRI di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Oleh Soleh menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah diplomatik yang tepat. Pihaknya juga ingin pemerintah memastikan jalur komunikasi dengan WNI di Iran tetap terbuka dan responsif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.